Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 15 Juni 2024, kami akan melaksanakan kunjungan serta wawancara kepada salah satu lembaga masyarakat, yakni komunitas Ruang Berbagi. Halo Sobat Pancasila, jadi hari ini kita lagi bareng siapa nih ya? Kita lagi bareng dengan salah satu anggota dari komunitas Ruang Berbagi, yaitu dengan Teteh siapa di sini? Nama aku Anggita. Anggita ya, ngomong-ngomong, Anggita ini masih mahasiswa ya? Iya, aku mahasiswa. Mahasiswa mana nih Teh? Kebetulan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Mahasiswa. Sama ya, kan kalian sama. Sama ya, sama kita juga di UIN. Ngomong-ngomong Teteh, jurusan apa nih? Aku jurusan Bimbingan Konseling Islam. BKI ya berarti. Jurusan semester berapa Teteh? Itu semester 4. Semester 4. Kita di sini baru semester 2 ya. Jadi hari ini kita mau wawancara Teteh nih perihal komunitas yang Teteh ikuti gitu kan, komunitas Ruang Berbagi Ada ya. apa aja sih ya di komunitas ini? Ya. Jadi mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan nantinya, pengen tahu dulu nih motivasi apa sih yang membuat Teteh bergabung dan berkontribusi kepada komunitas ini gitu Teh? Motivasi ya. Iya, motivasi. Aku lihat itu komunitas Ruang Berbagi ini tuh komunitas ekstra ya, ekstra kampus, di luar kampus, dan dimana bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Di bidang sosial iya, sosial dan pendidikan. Kalau yang pendidikan contohnya sama ya, kita volunteer ya, namanya volunteer. Kita mengajar kepada anak-anak yang emang kayak kurang pendidikan lah, seperti itu. Biasanya kita ngajar di pelosok gitu, itu ada agendanya. Nah, kalau sosial ini alhamdulillah setiap bulannya pendidikan sosial ini salah satunya yaitu menyantuni anak yatim, bersantun kepada anak yatim, yang dimana anak yatim ini kan sangat membutuhkan. Jarang banget ada donatur yang suka menyantuni ya anak yatim. Nah, kita selaku komunitas ini, volunteer ini bergerak untuk menyantuni mereka gitu. Jadi lihat sangat bermanfaat sekali kan ya, pasti aku lihat lah motivasi aku salah satunya itu ingin lebih bersosial gitu ya. Jadi motivasinya itu meningkatkan jiwa sosial ya. Apalagi sekarang iya benar. Apalagi anak muda sekarang tuh introvert gitu. Nah, buat anak introvert kayaknya volunteer ini tuh sangat membangun jiwa sosialnya dulu, ya. Aku juga introvert loh gitu lah. Terus ketika pas gabung sini, jiwa sosial aku tumbuh kan ya. Oh, ternyata seperti inilah sosial, ternyata enak juga bersosial gitu. Jadi tidak terlalu menyeramkan lah sosial itu. Tidak semenyeramkan apa yang orang-orang kira kali ya, berbaur dengan orang lain tuh. Nah Teh, di tengah kesibukan Teteh ini kan Teteh seorang mahasiswa juga. Semester 4 apalagi kan mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan apalagi tugas. Sekarang UAS. Iya benar kan, banyak tugas pusing-pusingnya gitu. Gimana sih cara Teteh memanajemen waktunya gitu dengan di tengah kesibukan ini untuk terus ikut juga komunitas ini gitu? Kalau manajemen waktu ya kayak, karena ini kebetulan ekstra kampus, dimana ya tidak ada sangkut pautkannya dengan kampus, tapi kebetulan isinya itu karena mahasiswa semua ya, jadi emang ngambilnya itu di pas waktu libur, sebenarnya hari Sabtu dan Minggu. Nah itu, jadi masih bisa lah manajemen waktu. Tapi kalau misalnya salah satunya acara santunan ini kan pasti ada kepanitiaan ya, dan itu membutuhkan apa ya, berapa, seperti contohnya kalau misalnya jadi dekorasi atau PDD gitu kan, ada dekorasi, membuat flyer dan lain sebagainya kan, seperti itu. Nah itu membagi waktunya ya, kalau misalnya kita prioritaskan dulu lah yang kuliah ya, tugas kuliah kan emangnya kewajiban ya itu mah. Nah, kalau misalnya emang di waktu kosong baru kita ngerjain yang buat yang ini, yang sampingan itu. Tapi ya sama-sama dua-duanya juga harus bisa selesaikan seperti itu. Yang pertama ya balance kalian ya, harus seimbang gitu ya, tetap harus mengutamakan prioritas kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Tadi Teh udah apa motivasi Teteh gitu, kayak sampai Teteh bisa manajemen waktu Teteh gitu ya. Nah, di sini tuh apa sih tujuan Teteh masuk di komunitas ini tuh? Tujuan dari Teteh daripada masuk ke komunitas itu untuk apa gitu? Iya, kalau tujuannya lihat lagi ya tadi, komunitas ini bergerak di bidang sosial, di mana emang ya namanya sosial ya, bertemu dengan orang banyak orang gitu. Nah, karena salah satunya aku tuh pengen banget ya hidup sosial, bagaimana sih biar hidup sosial. Nah, ternyata aku bertemu dengan komunitas ini, jadi ada wadah lah untuk aku bisa berhidup sosial gitu ya, bertemu banyak orang gitu. Salah satunya agar aku bisa
bersosialisasi dengan orang gitu. Dan alhamdulillah setelah masuk komunitas ini jadi tidak ada takut-takutnya gitu ya Nggak ada ketemu rasa orang malu ya. lagi ya. Nggak ada rasa malu Kayak lagi lebih jadi percaya diri diri percaya ya. diri aja kalau ketemu banyak orang. Jadi kan nih tadi udah motivasi ya, terus manajemen waktu, terus barusan tujuan. Tapi pengen tahu dulu nih, Teteh tuh udah berapa lama sih bergabung di komunitas ini Teh? Oh, kebetulan dari semester ya dua mau ketiga lah, baru 1 tahun Satu kurang tahunan lebih ya. 1 tahun iya. Dan alhamdulillah gitu ya, udah ada jiwa sosialnya muncul Satu seperti tahun membangun jiwa sosial ya. Ya lumayan ya, Iya. kalau 1 tahun itu. Nah, terus juga kan pastinya di komunitas ini tuh banyak kegiatan ya Teh ya. Kayak santunan tadi juga, terus Bakti pendidikan, sosial suka ada tuh. bakti Iya, sosial. Nah, kan tentunya ini tuh membutuhkan dana ya Teh ya, pastinya gitu. buat Nah, santunan. kita tuh pengen tahu gitu kan, sedangkan ini volunteer gitu ya, Gimana isinya Iya. seorang mahasiswa siswa gitu. Nah, terus pengen tahu nih dana yang didapatkan itu dari mana gitu lah Iya. Teh. Ya namanya santunan ya pasti butuh dana ya, kalian juga pasti nanya dari mana nih dananya Iya. gitu santunan kok Iya. bisa sebanyak itu. Nah kebetulan kami juga karena ini kegiatannya kan sebulan sekali, nah tapi setiap minggunya itu kami mengadakan yang namanya bakti sosial, di mana di dalamnya ya gitu ya kegiatannya itu seperti gitu ya menawarkan gitu kepada orang-orang untuk berdonasi gitu kan, apa ya menumbuhkan jiwa orang itu supaya wah iya ya empatinya tergerak lah Iya. gitu ya, berempati untuk berdonasi kepada yayasan yang kebetulan yayasan yang kami santuni itu emang yang kurang donatur. Jadi kalau bahasanya kita tuh dapat donasinya dari donatur dan alhamdulillah donaturnya itu tetaplah seperti itu ya, banyak Jadi donatur. Berarti komunitas itu udah punya donatur tuh Udah ya, punya donatur, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. benar-benar iya 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 ya. banyak yang mendukung gitu komunitas itu. Alhamdulillah. Berarti udah banyak ya donaturnya tadi. Iya, Terus alhamdulillah seperti itu. berarti komunitas ini juga menjadi wadah masyarakat gitu ya untuk Berbagi. iya, Berbagi. menyumbangkan hartanya. Betul sekali, gitu. betul. Kayak gitu ya Teh. Terus seru juga ya ternyata. Kayak, wah, masya Allah banget ya. Ketemu iya Eh, Apa ya? nah setelah Teteh masuk komunitas ini tuh ya, Teteh juga udah lama di komunitas, udah 1 tahun gitu. Kurang lebih 1 tahunan Iya. ya. Dan Apa sih rencana Teteh ke depannya atau harapan harapan Teteh untuk komunitas ini gitu? kalau misalnya ya semoga aja ya kalian ini volunteer lah yang namanya volunteer ya, syukur banyak bertambah volunteernya, semoga banyak orang yang tergerak hatinya untuk volunteer kan ya hanya orang-orang yang ikhlas lah seperti itu ya, semoga masih makin banyak orang-orang yang emang berhati ikhlas untuk kita sama-sama membantu santunan anak yatim, dan semoga aja donaturnya tambah banyak ya gitu, Amin. lebih banyak yang berbagi gitu ya, tergerak hatinya untuk berbagi kepada anak yatim ini. Gitu sih harapan kedepannya gitu semoga saja. Ya semoga setelah ini tuh bisa membuat sadar masyarakat itu untuk bisa menyumbangkan uang yang berlebih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, benar guys Teh ya. Jadi menjadi contoh juga ya bagi teman-teman mahasiswa yang punya waktu luang nih, yang gak ada kegiatan daripada kupu-kupu ya kuliah pulang. Daripada scroll TikTok, benar guys Betul Teh ya. sekali. Mendingan ikut komunitas ini, Iya. lebih bermanfaat, bisa juga membangun ya. jiwa sosial juga. Terus tergerak hatinya untuk berbagi juga Iya. ya. Benar-benar sangat bermanfaat ya Teh ya. Iya. Nah, selanjutnya kan tadi udah ada harapan Teteh nih ya. Selama 1 tahun ini tuh Teteh udah berkontribusi apa sih di komunitas ini tuh? Oh, kontribusi ya nggak banyak ya karena emang aku masih baru itu bahasanya 1 tahun. Ya paling hanya kontribusi ya tenaga sama pikiran aku sih sebagai mahasiswa kan ya harus kreatif ya, namanya mahasiswa ya harus punya jiwa yang kreatif kan, berpikir kreatif, salah satunya yaitu untuk mengkontribusikan pikiran aku dan tenaga aku juga kepada komunitas ini, karena emang komunitas ini yang membutuhkan volunteer kan butuh tenaga ya, kalau Iya. misalnya rata-rata jarang sekali orang yang jadi volunteer karena tidak ada imbalan. Iya, kan. tidak ada Iya. imbalan kayak Harus suka ikhlas rela, ya. ikhlas ya. Rela. Akhirnya kontribusikan itu tenaga. Ya sudah menyumbangkan tenaganya, itu juga termasuk ya, tidak hanya tentang uang saja gitu. Tidak hanya tentang materi saja gitu, bisa dengan lewat pikirannya gitu. Meluangkan waktu Ide-ide ya, gitu juga ya. gagasan gitu. Nah, terus pasti kan itu di setiap lembaga atau suatu komunitas tuh pasti ada kepengurusannya. Nah, mungkin boleh dikenalin mungkin kali ya kepengurusan daripada komunitas ini tuh kayak siapa sih yang
pertama punya gagasannya itu, terus siapa yang punya ide Eh, sampai sekarang ada yang namanya komunitas ruang berbagi ini. sangat bermanfaat banget ya. Iya. Ya itu aku udah ketahui aku dulu itu ada apa ya teman-teman mahasiswa ya. Iya. Salah satunya emang dari Unpad kebetulan itu tuh sama-sama apa ya beberapa mahasiswa yang punya pikiran yang sama gitu, pengen memberikan wadah kepada masyarakatnya untuk berbagi gitu salah satunya. Nah ini kan kalau dengan komunitas ruang berbagi ini kita tuh emang tujuannya tuh mereka tuh dulu tuh pengen menjadi wadah gitu kepada masyarakatnya untuk bisa bersedekah gitu salah satunya. Nah itu dan nanti disantunan kepada anak yatim. Nah itu tuh sekarang beliau itu S3 di Unpad jurusan keperawatan yang namanya Teh Kurnia Mesinta Dewi. Itu tuh sama satu laginya yang emang udah dua lagi satunya di Unpad juga namanya Teh Yuni Fajrianti itu S1 sekarang mau S2 sama perawatan. Sama yang di UIN-nya ada namanya Teh Umiati itu S1 psikologi gitu ya. Sekarang jadi HRD dan owner di warung nasi. warung nasi. Warung nasi Iya. juga kan? Warung nasi. Jadi, Iya, nasi nanti pagilekan. Ya, nanti nih buat teman-teman yang lagi lapar ataupun ingin berbagi makanan gitu apa ya bisa Masuk bisa pesan pesan di TV ya. Nanti kita pasang platformnya ya di Sini. sini. Nanti teman-teman bisa cari nih atau searching kayak ini tuh benar-benar worth it gitu kan untuk Oh, kita banget makan. ya teh buat Bener banget, mahasiswa-mahasiswa Iya, karena yang kebetulan mendang kita mending gitu. ya. Emang mengapa kualitas dan rasa gitu. Untuk para Iya. mahasiswa mah ya ini sangat worth it banget. Boleh lah ya nanti. Tadi nih penggagasnya aja berbeda-beda ya, ada dari Unpad, Iya, dari UIN gitu. Apalagi anggotanya dong Teh ya. Iya. Dari berbagai wilayah, pastinya juga tentunya berbeda-beda karakter, berbeda-beda watak ya Teh, latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, dalam satu komunitas itu kan kita harus saling sama-sama gitu untuk agar komunitas itu bisa maju kan ya. Gimana sih Teh cara Teteh agar bisa apa sih namanya? Kalau bareng tuh berbaur gitu, berbaur dengan sesama gitu. Dengan yang tadi saya sebutkan bahwa berbeda yang berbeda-beda itu gitu. Juga mungkinnya karena banyak yang dari luar Gimana kita Jawa, harus saling mungkin mengerti itu. gitu ya. Emang komunitas ini tuh dan mahasiswi semua ya Unpad, UIN salah satunya sama Stikes juga ada gitu. Gimana apalagi ya kalau cerita aku tuh ya lihat Teteh Unpad ya lihat yang mahasiswi Unpad itu kan mereka ambisnya gitu. Wah gitu awalnya mah kayak insecure gitu kan. Mereka tuh gini kok aktif banget kan ya sedangkan aku belum seaktif mereka tuh. Tapi malah ini tuh bisa menjadi motivasi buat aku mereka Jadi tuh dorongan ya, Teh? dorongan iya kayak oh ternyata juga bisa nih ambis gitu di Unpad emang malah yang lebih padat ya kalau kata mereka mungkin ya lebih padat ini ya jadwalnya seperti itu. Terus dan di kondisi juga iya ada yang dari luar Jawa juga tadi emang ada orang Lampung ada orang Bangka Belitung gitu. Memang banyak ya itu ya volunteer ya yang volunteer ya nggak tahu hanya orang-orang yang berhati ikhlas aja yang mau bergabung ya gitu jadi Betul sekali ya, karena kan Nggak ada yang balai juga ya. betul. Orang mikir juga Ngapain sih gitu ya? capek-capek gitu terus nggak dapat apa-apa Makanya gitu kan. kalau masuk sekolah itu harus benar ikhlas. ya karena ya salah satunya kan membantu ya kita Iya. pengen membantu masyarakat Iya ya. betul. Seperti itu. Nah mungkin dari banyaknya kegiatan yang Teteh ikutin 1 tahun ini ya kurang lebih 1 tahun ini apa mungkin kegiatan apa yang merupakan contoh dari pengimplementasian nilai-nilai Pancasila karena kebetulan kita juga ini salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Implementasikan nilai Pancasila ya kayak tadi aku sebutin gitu saya apa ya tidak bukan ya untuk membantu masyarakat kan Ya betul. dimana Pancasila ini kan sebagai dasar gitu ya Iya, sebagai jadi pedoman dasar negara negara, gitu. Isinya itu ya pasti hal-hal yang bermanfaat mesti di dalamnya sekali. pasti hal yang bermanfaat termasuk mengayomi masyarakat juga kan kita Iya. memberikan wadah kepada masyarakat untuk membantu anak yatim juga di anak yatim juga kan banyak yang emang kadang tidak dipedulikan gitu ya. Iya. Nah kita masih ada loh rasa untuk membantu mereka gitu mereka juga masih bisa memberikan mempunyai kontribusi gitu semangat gitu biar mereka bisa semangat gitu kan kadang kalau misalnya kurang yang emang melihat dia mempedulikan mereka tuh mereka padahal mereka juga pas kita sering kan ya realisasi ke sana tuh ternyata mereka tuh cerdas gitu loh karena mereka tuh bisa loh gitu
bangkit gitu dari itu. Cuman karena Membuat kurang kurang terlihat terlihat gitu ya. tidak terlihat, tidak dipandang. Terus tadi juga kan ada sempat ngobrol juga kan kayak ada pendidikan gratis gitu Oh, ya, iya. kayak memberikan pendidikan Iya, gratis benar. kepada Anak-anak anak yang membutuhkan gitu Membutuhkan, kan, iya, yang kurang. kita self yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah. karena kita bidang pendidikan sebenarnya mah sampingan lah ya gitu ya, pendidikan itu kayak lebih ke ngajarnya tuh yang ngajar ngaji contohnya ya kemarin ya kita ya ngajar gitu ya nemuin anak-anak yang emang sangat membutuhkan lah gitu, membutuhkan pendidikan ya kita mengajarnya contohnya ngaji Gitu ya, itu juga merupakan salah satu pengimplementasian ya, kayak bertakwa gitu kan ya, menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak gitu ya. Iya. Setiap kegiatan dari Kompas ini juga merupakan Salah satu implementasi ya. loh menjaga Pancasila. Memberikan santunan Iya. gitu. Kita mempunyai kepedulian terhadap sesama gitu ya. Iya betul sekali ya. Dia emang ya inilah apa ya cocok banget lah gitu ya kurang lebih seperti itu. Ya seru juga ya, nggak berasa udah di akhir pertanyaan aja barusan. Jadi nih buat teman-teman yang punya waktu luang, yang punya uang berlebih nih ya, daripada dihambur-hamburin ya, terus mending kita realisasikan kepada hal-hal yang lebih positif yang nanti teman-teman yang tadi ya punya waktu luang, daripada waktunya tadi terbuang Terbuang. sia-sia, mending ikutan apa komunitas ruang berbagi nanti ya ada di platformnya di bawah sini. sama teman-teman yang mungkin tadi ingin memberikan Berikan hartanya yang juga. punya gitu ya, nanti Bisa ada hubungi juga. saja nomor di bawah ini. Oke Sobat Pancasila, terima kasih kepada Teteh Anggita yang sudah meluangkan waktunya ya untuk memperkenalkan nih apa sih komunitas ruang berbagi ini Dan kegiatan apa saja yang dilakukan di komunitas ruang berbagi ini gitu ya. Oke, kami selaku pembawa wawancara dari sini pamit undur diri. Terima kasih. Komunitas ruang berbagi.